Selamat pagi teman-teman, hari ini Budin mau bahas tentang Bates Method, yaitu cara latihan mata yang Budin lakukan supaya Budin nggak perlu pakai kacamata. Kondisi mata Budin terakhir ini sudah agak membaik. Kondisi terakhir ini tahun 2020 awal, minusnya 3,5 dan 2,5, silindersnya setengah, dan plusnya 1,75. Bates Method ini mempercayai bahwa kalau mata minus dan mata plus itu disebabkan oleh otot-otot mata yang terlalu tegang ya, jadi tidak rileks. Nah, jadi untuk benerinnya, maka kita mesti melatih mata kita supaya rileks. Ada 9 gerakan yang akan Budin bahas di sini. Budin tidak melakukan semua gerakan ini setiap hari, tapi setiap hari pasti ada 1-2 gerakan yang Budin lakukan. Kalau lagi rajin banget, lagi ingat, memang semuanya Budin lakukan setiap hari. Tapi lama-lama suka lupa, suka sok sibuk gitu ya. Jadinya paling nggak 1-2 gerakan aja yang dilakukan. Yang pertama adalah yoga mata, ada 4 arah, yaitu atas bawah, kiri kanan, membuat lingkaran sesuai arah jarum jam, dan kebalikan arah jarum jam. Masing-masing arah lakukan 5 kali. Yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai matanya sakit. Ya, jadi pas ngelihat ke atas misalnya, jangan sampai ke atas banget sampai matanya sakit. Pokoknya pilih titik yang santai aja. Yang kedua adalah palming. Ini ada di ilmu yoga dan juga di Bates Method. Pertama, kita usap-usapkan kedua belah tangan sampai agak panas, lalu taruh di atas mata kita dengan membentuk silang ya, dengan di cross. Telapak tangannya menangkup di atas bola mata, tapi jangan sampai menekan bola mata. Dan usahakan cari posisi tangan supaya tidak ada atau sedikit sekali sinar yang masuk. Matanya sambil merem ya. Tidak ada patokan berapa lama matanya ditutup, sebosennya, secapeknya. Kalau misalnya capek karena tangannya menggantung, maka bisa coba pakai taruh tangannya di meja atau pakai bantal seperti ini. Selama matanya ditutup, coba bayangin lagi nonton film yang ada objek bergerak. Atau bayangin aja objek bergerak. Kalau Budi tuh paling sering ngebayangin lumba-lumba di laut lagi berenang, terus dia lompat yang tinggi. Sebisa mungkin lakukan sesering mungkin setiap harinya. Palming juga dilakukan di setiap akhir latihan gerakan mata. Jadi kayak tadi baru latihan yoga untuk mata, habis yoga untuk mata, lakukan palming. Yang ketiga adalah mengubah fokus dari dekat ke jauh. Angkat jempolnya, boleh jempol kanan, jempol kiri, lalu lihat jempolnya selama 5 hitungan. Habis itu lihat satu titik yang jauh sekali selama 5 hitungan juga, lalu balik lagi lihat jempolnya, terus saja bolak-balik sampai kira-kira 30 detik. Ilmu ini juga perlu diterapkan ketika kalian bekerja di komputer atau di HP ya, yaitu ilmu 2020. Setiap 20 menit melihat ke komputer atau ke HP, maka istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat satu titik yang jauh. Yang keempat adalah this way. Dengan posisi berdiri, lihat ke arah luar jendela, lalu fokus ke satu objek di luar jendela sana. Goyangkan badan dari kiri ke kanan, tumpuan berat badan pindahin dari kaki kanan ke kaki kiri, lalu balik lagi. Rilekskan badan, fokus pada napas, tutup matanya. Coba untuk mengamati gerakan badan dan sekitar, ada suara apa, ada rasa apa. Setelah itu, setelah merasa sudah rileks, buka matanya dan fokus ke satu objek di luar jendela. Lanjut terus goyang kiri kanan sampai 1 menit. Yang kelima adalah swing dengan mata terbuka. Sambil berdiri, kaki dibuka agak lebar, selebar pinggul, lalu putar badannya ke kiri dan ke kanan sampai hampir melihat ke samping. Biarkan tangannya bebas, lemas, ikut berputar. Ketika hadap kiri, tumit kanannya diangkat, hadap kanan, tumit kirinya diangkat. Perhatikan objek-objek barang-barang yang ada di depan kalian. Semakin banyak objek kecil di depan kalian, itu semakin bagus. Lakukan sway dengan membuka mata ini selama 1 menit. Setelah itu lanjut swing dengan mata tertutup. Pastikan badannya rileks, fokus pada napas, dan bayangkan barang-barang atau pemandangan yang kalian lihat tadi. Lakukan swing dengan mata tertutup ini selama 1 menit. Yang ketujuh adalah swing dengan fokus. Sambil melakukan swing, angkat jempolnya sejajar dengan mata, dan fokus melihat ke arah jempol. Walaupun fokus kita pada jempol, tapi coba perhatikan, amati pemandangan di belakangnya. Lakukan swing fokus ini selama 1 menit. Yang kedelapan adalah shifter. Bisa duduk, bisa berdiri, hadap ke cahaya, lalu satukan kedua telapak tangan di depan wajah kita, gerak-gerakan ke kiri dan ke kanan, dan tutup matanya. Lakukan gerakan ini selama 1 menit. Yang terakhir, yang ke-9 adalah sunning. Bisa dengan posisi berdiri atau duduk, kita menghadap ke satu sumber cahaya yang terang banget. Misalnya di dalam sebuah ruangan, hanya ada satu lampu yang terang, atau kita bisa menggunakan matahari sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 4 sore. Ini Budin nggak ngasih contoh yang baik dan benar ya, karena lagi siang-siang lagi mendung, nggak bisa kasih contoh yang baik dan benar. Tutup matanya, goyang-goyangkan kepalanya, atau bisa juga goyangkan badannya, sehingga kepalanya memutar 180 derajat. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Idenya di sini adalah ketika kalian menghadap ke kanan, maka mata kanannya tidak terkena cahaya. Sementara ketika kalian menghadap ke kiri, mata kirinya tidak terkena cahaya. Tetap rilekskan badan, fokus pada napas.
Lakukan gerakan ini selama 3 menit. Jangan lupa melakukan palming setiap setelah melakukan gerakan latihan mata. Cobain rutin melakukan latihan mata ini selama 2 minggu tanpa putus, terus kabarin Budin ada perubahan apa.